Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurusaniatus Salamah dengan NIM 205230036. Hari ini saya akan menjelaskan hasil bisnis proposal saya. Dan bisnis ini yang saya buat adalah TS Edu Printix, Education, Printable, and Graphics. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bisnis saya. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan di era modern itu memerlukan media pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Namun, masih banyak guru dan siswa kesulitan mendapatkan bahan ajar yang variatif dan sesuai dengan zaman. Nah, TS EduPrintix ini hadir sebagai solusi dengan menyediakan modul, worksheet interaktif, dan desain printable edukatif yang estetik, informatif, serta menyenangkan. Dengan menggabungkan unsur edukasi, teknologi, dan desain grafis, usaha ini mendukung pembelajaran yang interaktif dan relevan. Dengan berbasis kewirausahaan sosial, TS EduPrintix juga memberikan akses luas melalui media sosial dan pemesanan online dengan harga yang terjangkau. Nah, selanjutnya visi dan misi usaha saya. Yang pertama, visi. Visinya yaitu sebagai wadah penyedia media pembelajaran yang kreatif dan inovatif terdepan di Indonesia yang mendukung kegiatan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkualitas pada generasi emas. Yang kedua ada misinya. Yang pertama, mengembangkan produk edukatif seperti modul, worksheet, dan printable yang menarik secara visual dan mudah dipahami. Yang kedua, menyediakan layanan desain edukatif yang sesuai dengan kebutuhan guru, siswa, dan lembaga pendidikan. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperluas jangkauan pemasaran dan mempermudahkan akses konsumen. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan melalui produk yang mendukung pembelajaran aktif dan menyenangkan. Yang kelima, berkontribusi dalam pengembangan wirausaha berbasis pendidikan dengan fokus pada nilai sosial dan edukatif dan bukan hanya sebagai profit saja. Nah, selanjutnya ada analisis produk. Dengan menggunakan nama usaha TS EduPrintix. Bidang usaha yang dijalankan yaitu pendidikan, desain edukatif, dan printable. Nah, produk unggulan dari TS EduPrintix terdiri atas modul pembelajaran, worksheet interaktif, dan desain printable. Nah, modul ini disusun sesuai dengan kurikulum dengan menggunakan tampilan visual yang menarik, dan sedangkan worksheet itu dirancang interaktif dan menyenangkan agar siswa itu lebih tertarik untuk belajar. Nah, produk ini juga bisa dipesan secara custom sesuai kebutuhan guru, siswa, atau lembaga pendidikan. Nah, karakteristik utama dari produk ini adalah desain visual yang estetik, konten yang relevan dan mudah dipahami, fleksibilitas tinggi, serta kemudahan penggunaan oleh berbagai kalangan. Nah, produk TS EduPrintix ini memiliki kelebihan dalam hal tampilan yang lebih menarik, layanan desain yang dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan, harga yang terjangkau, serta fokus pada nilai edukatif dan sosial. Bukan hanya semata-mata mendapat keuntungan saja. Nah, berikut adalah analisis SWOT. Yang pertama, strength. Produk TS EduPrintix ini memiliki kekuatan pada desain visual yang menarik, layanan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pendidikan, serta perpaduan antara edukasi, seni grafis, dan teknologi yang menjadikan produk ini lebih modern dan inovatif. Yang kedua ada weakness. Kelemahan produk ini terletak pada keterbatasan kapasitas produksi. Karena masih mengandalkan alat pribadi saja, belum memiliki legalitas resmi, serta ketergantungan pada internet dan platform digital yang juga bisa menghambat produksi saat terjadi gangguan teknis.
Yang ketiga ada opportunity. Nah, TS EduPrintix ini memiliki peluang yang besar karena kebutuhan akan media pembelajaran kreatif itu terus meningkat. Terutama sering berkembangnya pembelajaran menggunakan teknologi digital. Banyak guru dan orang tua yang mencari bahan ajar yang menarik dan mudah diakses. Nah, usaha ini juga berpotensi menjalin kerjasama dengan komunitas pendidikan untuk memperluas pasar, serta memiliki peluang pasar nasional yang luas karena produk ini dapat dikirim secara digital maupun cetak ke berbagai daerah. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman yang dihadapi antara lain bisa jadi dengan munculnya banyak kompetitor dengan produk yang serupa dengan harga yang lebih murah. Terus ada risiko pembajakan serta ketergantungan pada algoritma media sosial yang bisa membatasi jangkauan promosi jika tidak dioptimalkan dengan baik. Nah, selanjutnya bisnis model Canvas yaitu ada customer segment yang meliputi guru-guru atau bimbel homeschooling serta mahasiswa kependidikan. Yang kedua ada key activities yang meliputi produksi dan desain, model worksheet, promosi dan penjualan online, melayani pesanan riset, dan tren update kurikulum. Ada yang ketiga ada key resource, laptop dan printer, software desain menggunakan Canva dan PPT, serta koneksi internet. Yang keempat ada value propositions. Desain modul dan worksheet menarik dengan sesuai kurikulum, bisa mengcustom sesuai kebutuhan, harga terjangkau, dan diberikan format digital. Selanjutnya ada customer relationship. Pelayanan ramah dan cepat via chat. Update katalog produk berkala. Promo menarik, testimoni pelanggan. Yang keenam ada key partnership. Guru atau pendidikan, komunitas edukasi, supplier alat dan bahan, platform marketplace, dan percetakan lokal jika dibutuhkan. Yang ketujuh, channel. Menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, WhatsApp, DM, dan email. Yang kedelapan ada revenue stream, meliputi penjualan produk cetak dan digital, jasa desain custom, penjualan bundling paket tema, template edukatif untuk passive income. Dan yang kesembilan ada cost structure. Biaya alat dan bahan seperti printer, tinta, kertas jilid, biaya operasional bulanan seperti listrik dan internet, dan biaya promosi dan software. Selanjutnya ada analisis produksi. Nah, produksi TS EduPrintix ini dimulai dari perencanaan materi sesuai kurikulum atau permintaan pelanggan yang kemudian diolah secara visual menggunakan aplikasi desain grafis. Lalu produk itu dicetak, dipotong, dan dijilid serta dikemas sebelum dikirim. Nah, target produksi ini sekitar 100 modul atau 100 worksheet dan masing-masing rata-rata ada 10 lembar. Dan proses ini dilakukan secara mandiri di rumah dengan peralatan pribadi serta tersedia pada versi digital menggunakan PDF yang dikirim lewat email atau Google Drive. Nah, sistem produksi berdasarkan pesanan made by order juga membantu efisiensi biaya dan waktu para pelanggan serta menjaga kualitas dan layanan personal. Selanjutnya, analisis pasar. TS EduPrintix ini menggunakan strategi pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dan untuk memperkenalkan produk ini dan menjangkau pelanggan, khususnya guru, orang tua, dan komunitas pendidikan.
Promosi ini dilakukan melalui konten menarik, testimoni, dan informasi edukatif. Pendekatan personal ini lewat chat dan grup komunitas jika digunakan, serta menambahkan strategi word of mouth dari pelanggan, yang artinya pelayanan yang cepat, ramah, dan custom sesuai permintaan menjadi nilai tambah dengan desain yang menarik dan sesuai dengan kurikulum, serta harga yang terjangkau. Nah, TS EduPrinting ini berupaya menjadi pilihan yang utama sebagai media pembelajaran yang kreatif. Nah, selanjutnya analisis keuangan. Dibutuhkan perkiraan modal sebesar Rp10.500.000 untuk modal awal untuk membeli peralatan yang dibutuhkan. Terus biaya tetap itu sekitar Rp500.000 per bulan untuk pembayaran yang diperlukan seperti internet dan sebagainya. Dan untuk biaya per variabel perkiraan Rp7.000 per satu produk yang berisi 10 lembar. Nah, jadi kesimpulannya, TS EduPrinting ini merupakan usaha kreatif yang berbasis pendidikan yang menyediakan modul, worksheet, dan printable edukatif dengan desain yang menarik dan isi yang sesuai relevan. Fokusnya bukan hanya pada keuntungan, namun juga peningkatan kualitas pembelajaran dengan sistem made by order, harga terjangkau, dan pemasaran digital yang efektif. TS EduPrinting mampu memberikan nilai edukatif dan sosial serta menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.